Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami tentang tuqasimu al-fi'lu ilal madi wal mudhari wal umar. Macam-macam fi'il. Fi'il sendiri itu berarti kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, baik waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Contohnya seperti af'ala, berarti yang bermakna bekerjalah. Yaf'alu bermakna sedang atau akan bekerja. Dan fa'ala bermakna telah bekerja. Langsung saja. Yang pertama, fi'il madi. Fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Tanda-tanda fi'il madi tampak pada huruf asli kata kerjanya dan umumnya mengandung suara A. Misalnya seperti kataba bermakna telah menulis, qara'a bermakna telah membaca. Selanjutnya, bentuk-bentuk fi'il madi. Fi'il madi mempunyai 14 bentuk sesuai dengan banyaknya dhamir atau pelaku. Dhamir itu berfungsi sebagai fa'il. Dan kita ambil contoh kata dari kataba. Maka terdapat 14 bentuk yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dan tasrif fi'il madi lughawinya yaitu kataba kataba katabu, katabat katabta katabna, katabta katabtuma katabtum, katabti katabtuma katabtunna, katabtu katabna. Kataba bermakna dia laki-laki telah menulis. Keterangannya bentuk asli tanpa perubahan, berarti ini kata asli. Dan yang kedua yaitu kataba. Kataba bermakna dia laki-laki 2 telah menulis. Keterangannya ketambahan alif pada huruf terakhir. Dan selanjutnya yaitu katabu. Katabu bermakna mereka laki-laki telah menulis. Keterangannya ketambahan wawu pada huruf terakhir. Yang keempat yaitu katabat. Bermakna dia perempuan telah menulis. Keterangannya ketambahan ta sukun pada huruf terakhir. Selanjutnya yaitu katabta. Katabta bermakna dia perempuan 2 telah menulis. Keterangannya ketambahan ta dan alif pada huruf terakhir. Dan katabna bermakna mereka perempuan telah menulis. Keterangannya ketambahan nun
yang berharokat fathah pada huruf terakhir. Selanjutnya kata beta. Kata beta bermakna kamu laki-laki telah menulis. Keterangannya ketambahan ta yang berharokat fathah pada huruf terakhir. Dan kata betuma bermakna kalian laki-laki telah menulis, atau bisa diartikan kamu laki-laki telah menulis, tetapi laki-lakinya itu laki-laki dua. Keterangannya ketambahan ta, mim, dan alif pada huruf terakhir. Selanjutnya yaitu kata betum. Kata betum bermakna kamu laki-laki tiga, berarti lebih atau lebih. Kamu laki-laki telah menulis. Keterangan ketambahan ta dan mim. Mimnya disukun pada huruf terakhir. Selanjutnya yaitu kata beti. Bermakna kamu perempuan telah menulis. Keterangannya tambahan ta berharokat kasroh pada huruf terakhir. Dan kata betuma bermakna kalian perempuan telah menulis, atau bisa diartikan kamu perempuan dua telah menulis. Keterangannya ketambahan ta, mim, dan alif pada huruf terakhir. Selanjutnya kata betuna bermakna kamu perempuan tiga atau lebih telah menulis. Keterangannya ketambahan ta dan nun pada huruf terakhir. Selanjutnya yaitu kata betu bermakna saya telah menulis. Keterangannya ketambahan ta dan berharokat domah pada huruf terakhir. Dan yang terakhir yaitu kata bena bermakna kami atau kita telah menulis. Keterangannya ketambahan nun dan alif pada huruf terakhir. Seperti contoh khalaqo bermakna telah menciptakan. Amaro bermakna telah memerintah. Dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Givari Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kata kerjanya yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan pada sekarang dan dilakukan pada masa yang akan datang. Jika dibandingkan fi'il mudhari' ini sama dengan kalau kita belajar tentang kata kerja dalam sebuah kamus bahasa Inggris atau dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu adalah present tense atau present continuous tense dan future tense. Tanda fi'il mudhari' itu diawali dengan alif, nun, ya, dan ta. Huruf-huruf di atas tersebut dinamakan dengan huruf mudhari'ah atau huruf penanda fi'il mudhari'. Untuk memudahkan mengingat huruf yang mudhari'ah yaitu hamzah atau alif, nun, ya, dan ta. Pola fi'il mudhari' berdasarkan pola fi'il madinya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fi'il madinya mempunyai pola fa'ala, yang kedua adalah yang fi'il madinya berpola fa'ila, yang terakhir fi'il madinya berpola fa'ula. Fi'il madinya masing-masing berpola fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Yang perlu kita perhatikan itu kita harus mengetahui perubahan fi'il madi ke fi'il mudhari' dari kamus. Biasanya contohnya itu seperti kamus Munawir, ada petunjuknya, dan di kamus Munawir biasanya hanya diberikan tanda harokat. Tanda harokat terletak setelah fi'il madi. Untuk fi'il kata kerja di dalam kamus tersebut hanya disebutkan fi'il madi untuk sebuah dhamir huwa. Yang kedua adalah fi'il mudhari', namun itu hanya untuk isyarat.
Pembagian fi'il mudhari dilihat dari huruf terakhirnya. Fi'il mudhari terbagi menjadi 3 bagian. Berakhiran huruf sahih atau biasa disebut lain huruf ilat. Contohnya yakulu, artinya makan. Dan yang kedua berakhiran huruf ilat, yaitu fi'il mudhari yang huruf akhirnya ya, alif atau ya, waw. Contohnya yanha, artinya melarang. Yang ketiga adalah af'ul kamsah atau fi'il yang kelima, fi'il yang 5. Maksudnya adalah fi'il mudhari yang akhir hurufnya adalah nun, yaitu polanya adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Terus tasrif lugawi fi'il mudhari. Mudzakkar ghaib atau ganti orang ketiga untuk laki-laki. Wa, huma, hum. Muannas ghaib atau ganti orang ketiga untuk perempuan. Ya, huma, hunna. Mudzakkar muqatab, kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum. Terus muannas muqatab, ganti orang kedua perempuan. Anti, antuma, antunna. Terus orang pertama untuk laki-laki dan perempuan, ana, nahnu. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang maknawi dari fi'il mudhari, terutama tasrif lugawi fi'il mudhari. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari presentator yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu fi'il amr. Definisi fi'il amr. Istilah fi'il amr terdiri atas 2 kata, yaitu fi'il yang artinya kata kerja dan amr yang artinya perintah. Jadi artinya fi'il amr itu adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti untuk memerintah atau menyuruh. Ciri-ciri fi'il amr dilihat dari tanda fi'il amr pada huruf terakhir. Yang pertama sukun atau di jazm pada huruf sahih selain fi'il mudhaf. Contohnya lafal kataba, yaktubu, uktub. Nah, itu uktub haknya disukun. Fi'il amr. Kemudian lafal seperti lafal nasoro, yansuru, unsur. Itu unsur adalah fi'il amrnya. Tasrifannya nasoro, yansuru, nasron, wa mansurun, fa wa nasirun, wa dzata mansurun. Unsur adalah fi'il amrnya. Unsur la tansur, mansurun, min sorun. Yang kedua yaitu membuang huruf akhirnya bagi huruf ilat. Huruf ilat itu apa saja? Yaitu alif, waw, dan ya. Contohnya lafaz ro'a, ya, ro. Jadi yaknya itu berupa huruf ilat. Huruf ilatnya berupa huruf ya, itu dibuang. Ro'a ya ro. Ro'a ya ro. Ru'yatan wa mar'an, bahwa ro'in wa dzaka mar'iyun. Ro la taro mar'an mir'atun. Yang ketiga di fathah huruf akhirnya bagi yang mudhaf, yaitu fi'il yang kelihatannya tasdid. Contohnya donna, terus massa, farro, itu kan ditasdid. Jadi seperti lafaz farro, ya firru, firro. Maaf yang di makalah itu keliru. Maksudnya firro bukan firru. Farro ya firru, farron wa mafarron, bahwa farun wa dzaka mafrurun, firro la tafirro. Firro itu adalah fi'il amrnya. La tafirro, mafirun, bifarun. Yang kedua, fi'il amr itu bisa menerima nun taukid di samping menunjukkan perintah itu. Nun taukid itu seperti nun yang dirangkai pada akhir fi'il mudhari atau fi'il amr. Contohnya ijtahidanna fil matola'ati, bersungguh-sungguhlah engkau dalam belajar.
Yang ketiga, hendaknya fi'il amr itu menunjukkan permintaan jelas, karena fi'il amr adalah memerintah. Yang keempat, dapat dimasuki atau menerima ya mukotobah. Contohnya ikro'i, ada ya mukotobahnya di akhir. Yang kelima, mengikuti wazan yang digunakan. Kemudian, cara membuat fi'il amr. Yang pertama, sulasi mujarrad. Cara membuat fi'il amr, fi'il yang 3 huruf. Sulasi itu artinya 3. Sulasi mujarrad ialah berpedoman kepada fi'il mudhoreknya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ya mudhorek dibuang. Bila setelah dibuang ya-nya, huruf pertamanya sukun, maka harus ditambah hamzah wasl di depannya. Harokatnya, bila huruf kedua sebelum akhir dhamma, maka harokatnya dhammah. Bila huruf akhir sebelum akhir fathah atau kasroh, maka harokatnya kasroh. Contohnya faktub, uktub, yaktubu. Yang selanjutnya, yang kedua, bila setelah dibuang ya mudhora'ahnya, huruf mudhora'ah itu ada 4, yaitu alif, ya, nun, ta. Kalau singkatannya itu ana itu. Yaitu ya mudhora'ahnya. Huruf permulaannya terdiri dari huruf hidup. Maka langsung itu yang menjadi fi'il amrnya tanpa ada tambahan. Contohnya yakulu, kullu, katakanlah. Yang ketiga, apabila setelah dibuang ya mudhora'ahnya, itu huruf permulaannya terdiri dari hamzah sukun, maka boleh mengikuti cara pertama atau mengikuti cara kedua dengan membuang hamzah sukun itu. Contohnya yakulu, ukul, aukul. Yang kedua, cara membuat fi'il amr sulasi mazid dan rubai. Bagi sulasi mazid dan rubai, cara membuat fi'il amrnya sama, yaitu dengan memperhatikan fi'il madi dan fi'il mudhorek. Jumlah huruf dan harokat fi'il amr sama dengan fi'il madi. Hanya saja huruf kedua sebelum akhir mengikuti fi'il mudhoreknya. Contoh masing-masing wazan. Seperti wazan af'ala. Jadi wazan itu seperti panutan. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Seperti contoh kalimat arsala. Arsala itu kan kalimatnya seperti wazan af'ala. Jadi mengikuti wazan af'ala untuk memudahkan. Jadi kalau ditasrifkan arsala yursilu irsalan wa mursalan fa huwa mursilun wa dzaka mursalun. Arsil la tursil mursalun. Yang selanjutnya itu ada wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Contohnya kalimat allama itu kalimatnya mengikuti wazan fa'ala. Jadi allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman ti'laman mu'allaman fa huwa mu'allimun wa dzaka mu'allamun. Alim itu adalah fi'il amrnya. Alim la tu'alim mu'allamun dan seterusnya ya. Wazan itu yang sering digunakan ada 8 seperti yang ada di makalah. Yang terakhir yaitu contoh fa'il, fi'il amr. Fa'il itu pelaku. Jadi pelaku fi'il amr. Pelaku fi'il amr itu ada 5, yaitu anta, anti, antuma, antum, antunna. Seperti kalimat if'al. Kalau anta itu if'al, kalau anti itu if'ali, kalau antuma itu if'ala, kalau antum if'alu, kalau antuna if'alna. Contoh fi'il amr dalam kalimat seperti kalimat akoma atau mendirikan. Kalau laki-laki akim sholataka, kalau perempuan akimi sholataki. Kalau kamu berdua akima sholatakuma.
Kalau kalian laki-laki, aqimu sholatakum. Dirikanlah sholat kalian untuk yang laki-laki. Untuk kalian perempuan, aqimna sholatakunna. Dirikanlah sholat kalian perempuan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang lengkap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan dari kelompok kami, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami juga masih pelajar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.